Bukannya menghimbau dengan cara baik-baik, edukatif, dan persuasif, malah oknum yang tadi itu melakukannya dengan intimidatif dan nada tinggi. Ini yang nggak dapat respect dari masyarakat atau netizen. Dampaknya abang ini juga dipaksa minta maaf. Nur Hidayat alias Apuy, tukang cukur asal Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan setelah mengunggah video permintaan maaf sambil memegang bendera merah putih, buntut pernyataannya yang mempertanyakan makna kemerdekaan saat diminta memasang bendera oleh pegawai Kecamatan Rancabungur. Dalam video sebelumnya, Apuy sempat berdebat dengan Camat Rancabungur yang memintanya membeli bendera sendiri, hingga akhirnya melontarkan kalimat kata siapa udah merdeka. Saat ditanya alasan tidak memasang bendera, pernyataan yang kemudian viral dan memicu perdebatan luas di media sosial mengenai makna kemerdekaan bagi rakyat kecil. Alih-alih menerima permintaan maafnya, banyak netizen yang budiman justru membela tukang cukur dan menilai ia tidak seharusnya meminta maaf hanya karena mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakannya. Sejumlah netizen yang berbakti bahkan menegaskan seharusnya negara yang melakukan introspeksi dan meminta maaf apabila masih ada rakyatnya yang merasa belum sepenuhnya merdeka dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula yang menyayangkan sikap tukang cukur meminta maaf, sebab menurut mereka pernyataannya justru mewakili keresahan jutaan rakyat Indonesia yang senasib dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat atau Abuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di Bantar Kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebetulnya itu salah, Indonesia itu sudah merdeka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah viral disuruh masang bendera, tidak mau dengan alasan Indonesia belum merdeka, dan sekarang si Amang Cukur ini akhirnya bikin video minta maaf dan bilang Indonesia merdeka. Halo warga masyarakat plus 62, ini adalah salah satu contoh bahwa Indonesia belum merdeka, rakyatnya belum merdeka. Yang pertama, kita beli apapun dipajakin, punya uang dipajakin. Aduh, itu adalah salah satu contoh bahwa kita belum merdeka. Hanya peralihan penjajah dari Belanda, Jepang ke pemerintah. Saya sependapat dengan abang ini yang menyatakan sebenarnya Indonesia belum merdeka. Namun abang ini tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengeluarkan isi hatinya. Saya coba analisa untuk mewakili isi hatinya. Abang ini ngerasa tertindas dengan tingginya pungutan pajak dari negara memungut pajak kepada rakyat kecil, sehingga rakyat kecil itu merasa tertindas. Nah, inilah sebenarnya yang dirasakan abang ini, merasa tertindas dengan tingginya pungutan pajak. Bagaimana menurut netizen? Apakah saya sudah mewakili isi hati abang ini, dan bagaimana sendiri dengan netizen? Apakah netizen itu sudah merasa Indonesia itu sudah merdeka dengan tingginya pungutan pajak dari negara? Sudah merdeka belum sebenarnya? Saya sependapat dengan abang ini yang sebenarnya belum merdeka. Tukang cukur ini diintimidasi, bahkan dimaki-maki loh guys, gara-gara nggak mau mengibarkan bendera merah putih untuk memperingati kemerdekaan. Bahkan lagi kerja loh dimaki-maki loh, dan akhirnya pun malah tukang cukurnya yang disuruh minta maaf guys. Lagian ngapain juga minta maaf ya, namanya merdeka katanya, tapi untuk kebebasan aja harus dipaksa itu loh. Menyuruh mengibarkan bendera merah putih, ketika ditanya mana benderanya suruh beli sendiri. Kocak. Ketika nggak mau dengan alasan dia merasa bahwa negara ini belum merdeka, dimaki-maki. Emang sepertinya Konoha itu untuk kemerdekaan itu cuma untuk pejabatnya aja guys. Kalau untuk rakyat kecilnya itu definisi merdeka itu masih ngambang menurut saya. Tapi yang sabar bang, tetap semangat. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan amalan abang untuk menuju surga dengan jalur WNI.
Berarti masang bendera hanya untuk menghargai ibu camat gitu, iya. Kameramen, lu so iye, ribet amat sih, orang lagi kerja juga digangguin. Kameramen ini memang sok nasionalis, yang paling bagus sendiri, paling keren sendiri, paling Indonesia banget lah. Abang tukang cukur ini pasti tahu kalau memang Indonesia ini negaranya sudah merdeka dari penjajah. Tapi mungkin abang ini merasa dirinya, keluarganya, sama orang-orang terdekatnya itu belum merasa merdeka secara ekonomi, secara kehidupan. Apa salah dia seperti itu? Ya nggak salah, seharusnya jangan malah diintimidasi. Tanya baik-baik, Bang, kenapa kamu tidak merasa merdeka? Apakah ini itu gitu, baik-baik, jangan nyolot-nyolot. Aduh, mentang-mentang stafnya ibu camat, cuman staf ibu camat aja sudah ngatur-ngatur kayak gitu kau, belum lagi jadi staf gubernur, staf presiden, makin gaya lu, ditendang-tendang rakyat sama lu. Jadi begini, mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak mau memasang bendera merah putih itu ya bukan karena Indonesianya tidak merdeka, bukan. Indonesianya sudah merdeka, negaranya sudah merdeka dari penjajah. Ya, sudah 81 tahun merdeka, cuman mungkin kehidupan ekonominya, kesejahteraannya belum merdeka begitu ya. Seharusnya pemerintah juga kenapa mereka seperti itu? Tanya. Mungkin utangnya banyak, mungkin kehidupannya, anaknya nggak sekolah atau gimana ya. Kita jangan asal main hakim sendiri gitu, sok-sokan tuh, sok nasionalis lu. Karena merasa belum merdeka, abang tukang cukur ini nggak mau pasang bendera merah putih sampai diintimidasi oknum kecamatan. Jadi ceritanya, abang ini lagi asik-asiknya nyukur rambut pelanggannya, tiba-tiba didatangin rombongan camat termasuk bu camatnya. Karena kios tukang cukurnya belum pasang bendera, bu camatnya masuk dan menghimbau supaya abang tukang cukur tadi itu pasang bendera merah putih. Tapi abangnya nggak mau karena nggak punya bendera merah putih dan minta bendera merah putih gratis dari bu camat. Bukannya dibagiin, Bu camatnya malah minta supaya abang ini beli sendiri karena ngerasa mampu. Ditambah lagi abang ini juga nyeletuk, alasannya nggak mau pasang bendera juga karena ngerasa Indonesia belum merdeka. Bukannya pergi, oknum yang rekam ini malah balik lagi nanyain alasannya kenapa abang ini nggak mau pasang bendera. Bahkan dengan nada tinggi dan intimidatif, bahkan bawa-bawa jabatan camat tuh. Itu ada bu camat, kamu tuh nggak menghargai. Terus sampai bilang ini tuh perintah juga dari bupati atau segala macam. Bahkan sampai kalau nggak salah sampai mau dibawa atau dilaporin ke kepolisian. Padahal setahu gua surat edaran dari Pemkab Bogor itu sifatnya himbauan ya. Bukannya menghimbau dengan cara baik-baik, edukatif dan persuasif. Malah oknum yang tadi itu melakukannya dengan intimidatif dan nada tinggi. Ini yang nggak dapat respect dari masyarakat atau netizen. Dampaknya abang ini juga dipaksa minta maaf tuh kan, dipaksa minta maaf dan mengakui kalau Indonesia itu udah merdeka. Nah ini juga melalui RT RW setempat ya yang melakukan mediasi tuh, sampai dibagikan bendera gratis juga. Yang jadi masalah tuh intimidatifnya itu loh, pakai nada tinggi, udah berasa kayak penguasa jagat aja. Padahal surat edarannya Bupati Bogor itu sifatnya himbauan, bahkan dari Kementerian Kemendagri juga sifatnya himbauan ya, bukan pemaksaan untuk memasang bendera merah putih. Karena memang pada dasarnya nasionalisme itu emang tumbuh dari hati cuy. Ya, jadi ada seorang tukang cukur kaki lima yang belum memasang bendera, lalu didatangi oleh camat dan perangkatnya diminta pasang. Ya, tapi ibu camatnya dan perangkatnya ini nggak bawain benderanya gitu ya, suruh beli. Ya kalau abang tukang cukurnya punya uang untuk beli, kenapa nggak dibawain benderanya? Nah lalu yang kedua, yang jauh lebih penting adalah soal video yang dibuat oleh ASN-nya. Kemarin kita ramai bicara soal perekaman di area publik, ya, yang dibuat tanpa izin bisa dikenakan tuntutan hukum. Undang-undang ITE dan bahkan ada undang-undang, saya lupa nomor berapa, yang ini bisa digunakan jika yang direkam melaporkan ini dan merasa tidak nyaman dan melaporkannya. Nah, saya rasa apa yang dilakukan oleh ASN ini sudah sangat jelas melanggar batasan itu. Kalau memang dia buat video ini untuk laporan kepada camat, maka pendekatannya tidak seperti itu.
dan tidak dipublikasikan, tidak diupload. Kalau dia pengen tahu kenapa nggak mau pasang, ya harusnya pendekatannya nggak kayak gitu, tidak dipersekusi begitu, tidak dipublikasi seenaknya. Ini bisa dituntut sih, terutama lewat undang-undang ITE gitu. Dan yang kedua, di situ ada sekcam segala macam yang dari omongan ASN ini. Tugas mereka, para pamong praja ini harusnya kan mengayomi orang-orang seperti ini, melakukan pendekatan, beri mereka pengertian, dengarkan mereka kenapa mereka merasa tidak merdeka, bukan dipersekusi, bukan dimaki-maki, bukan diancam seperti ini, bukan diteriak-teriaki begini. Kalian mengganggu orang sedang kerja, melanggar privasinya, dan merasa bahwa kalian punya power dan kuasa karena yang kalian hadapi atau yang kalian rekam ini rakyat jelata. Apa salah kalau dia bilang dia belum merdeka? Salah.